Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, para kiai, sahabat-sahabat aswaja, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bukti bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini bukanlah orang Arab. Ya, ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, termasuk hadis, kemudian juga dari sejarah. Ya, jadi kita akan meneliti atau membuktikan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ini bukanlah orang Arab. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini silsilahnya sampai kepada jalur yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi kalau kita runtut nasabnya, Rasulullah nanti akan sambung atau ketemu kepada Nabi Ismail, yaitu putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Ismail atau disebut dengan Bani Ismail. Ya, yang kita tahu Ismail ini memiliki ibu yang bernama Hajar atau disebut dengan Siti Hajar. Ya, dan kemudian tentunya Nabi Muhammad SAW tentu kalau kita tarik ke atas lagi, ini bertemu pada baginda yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berbeda dengan kaum Bani Israel yang ini nasabnya atau silsilah garis keturunannya ini dari ibunya yang bernama yaitu Siti Sarah. Ya, walaupun ketemu nanti kepada Nabi Ibrahim. Ya, Siti Sarah ini ibu dari Nabi Ishak. Ishak ini kemudian memiliki anak yang bernama Yakub. Nah, Israel inilah kemudian julukan dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nah, kita tahu berarti kalau begitu Nabi Muhammad SAW ini anak dari Ismail, dan tentunya adalah Nabi Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim ini bukanlah orang Arab, ya, bukanlah orang Hijaz. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah asli dari Irak. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini silsilahnya adalah dari Irak yang dulunya itu disebut dengan Babilonia. Ya, jadi Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan Ismail kemudian dibawa ke Mekah. Nah, karena ada kecemburuan dari Siti Sarah yang melihat bahwasanya Siti Hajar ini sudah memiliki anak yang bernama Ismail. Demi untuk menghindari perselisihan, ya, inilah cikal bakal kemudian suatu saat nanti keturunan dari Nabi Ismail yang bernama Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Jadi ini sebuah keterangan yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah pendatang, ya. Pendatang, bukan asli orang Arab. Beliau ini, Nabi Ibrahim, adalah orang Babilonia atau disebut dengan orang Irak. Ya. Ya, jadi
Kalau kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah mengalami proses yaitu mu'arrab. Mu'arrab ini adalah Arabisasi atau musta'ribah, yaitu orang pendatang yang kemudian memakai budaya, karena kita juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini lahir di Mekah, otomatis walaupun nenek moyangnya silsilahnya yaitu Nabi Ibrahim, kemudian ayahnya Ismail ini dulunya adalah orang dari Babilonia atau orang Irak, tapi karena sudah lama beradaptasi dengan budaya Arab, Nabi Muhammad sendiri adalah lahir di Arab. Tentunya kemudian Nabi Muhammad memiliki lisan, yaitu lisannya sangat fasih berbahasa Arab. Jadi Nabi Muhammad ini disebut dengan mengalami proses Arabisasi atau musta'ribah. Ya, berbeda dengan orang yang asli Arab yang kita katakan sebagai Arab Badui atau disebut dengan A'rab. Ya, Arab ini maknanya adalah Arab Badui atau Arab asli ya. Jadi kalau kita fahami bahasanya orang Arab ini bisa kita bedakan menjadi orang bangsa Arab murni, ya, kemudian bangsa Arab yang dia itu mengalami proses Arabisasi, yang semula bukan orang Arab kemudian menggunakan bahasa Arab dan akhirnya menjadi orang Arab. Ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW ini juga diturunkan kepadanya yaitu kitab suci Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, dan kemudian sasaran dakwahnya dari Al-Quran karena di Mekah tentunya di situ adalah orang bangsa Arab, tentunya sasaran dakwahnya adalah kepada orang Arab yang Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kita juga pahami dalam sejarah bahwasanya seperti kata Ismail ini adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Kata-kata Ismail ini adalah menggunakan bahasa Ibrani, termasuk Ibrahim ya. Bahasa Ibrani yaitu Ismail yang asal muasalnya adalah dua kata Yusma dan El. Yusma ini maknanya adalah mendengar, dan El ini adalah kepanjangan dari Elohim yang maknanya adalah Tuhan. Jadi Ismail kemudian mengalami proses Arabisasi menjadi Ismail, yang artinya orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Ya, ini. Jadi silsilah nasab Nabi Muhammad SAW ini adalah sampai kepada Ismail, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim. Yang kita tahu Nabi Ibrahim ini bukanlah orang Arab, bukan orang Mekah, tapi beliau ini adalah orang Babilonia. Ya. Nah, ini penjelasan dari segi sejarah. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya ada hadis yang berbunyi, ini hadisnya, cintailah bahasa Arab karena 3 alasan. Karena aku dari bangsa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga yaitu bahasa Arab. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim. Bagaimana tentang menyikapi tentang adanya hadis ini, sedangkan silsilah dari Nabi Muhammad sendiri adalah orang Irak, Babilonia, bukan orang asli Arab Mekah. Ya, ini karena aku dari bangsa Arab. Ini maknanya bahwasanya Rasulullah SAW ini sudah bertempat tinggal, bertanah air, dan hidup di Arab, yaitu di Mekah, ya, berinteraksi dengan orang-orang Mekah, sehingga beliau memiliki kebangsaan yaitu Mekah atau kebangsaan Arab. Ya, jadi sudah lahir di Mekah, kemudian berinteraksi dengan orang Mekah, kemudian bahkan beliau sendiri diamanai atau diberikan tugas atau mandat kerasulan ini kepada orang Mekah atau orang Arab. Ya, tentunya Rasulullah ini mengakui sebagai orang Arab. Ya, maksudnya kalau kita lihat dari jalur dekat,
atau nasab dekat, jelaslah bahasanya Rasulullah ini adalah orang Arab karena beliau lahir di Arab, di Mekah, dan orang tuanya baik Siti Aminah maupun Abdullah ini sudah lama hidup di Mekah, sehingga Rasulullah merasa sebagai orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab, jelaslah bahasanya kan Rasulullah ini adalah sudah hidup di Mekah yang menggunakan bahasa Arab. Tentunya Al-Quran pun tentu ingin mereformasi kehidupan orang Mekah, orang Arab, karena mereka sudah lama melakukan penyembahan kepada berhala, ya, berpaham yaitu politisme, menyembah banyak Tuhan, sehingga kemudian sasaran dakwahnya adalah orang Arab. Tentunya agar pesan Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami, tentulah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi sasaran dakwahnya adalah bangsa Arab, kemudian nabinya juga orang Arab, dan Al-Quran pun juga menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita ambil dari nasab dekat, bahasanya jelas bahasanya Rasulullah adalah orang Arab. Beliau bertanah air, hidup, kemudian memiliki keturunan, ini hidup di Arab, maknanya adalah hidup di Mekah, dan wafatnya juga di Madinah, masih tetap di wilayah Arab. Tapi kalau kita lihat dari silsilah nasab jauh, bagaimana asal keturunan atau genealogi dari Nabi Muhammad SAW, tentulah bahasanya nenek moyang atau leluhur dari Nabi Muhammad SAW ini adalah orang Babilonia atau orang Irak, jadi bukan orang Mekah. Dan Rasulullah ini mengalami Arabisasi atau hidup dengan berbudaya Arab karena beliau lahir dan kemudian dakwah di Mekah sampai akhir hayatnya beliau itu juga masih di Arab, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang membedakan antara Rasulullah dengan orang yang asli, orang Arab, yang disebut dengan Al-A'rab, ya. Sedangkan Rasulullah ini adalah Mu'arrab atau Arab pendatang, atau orang asing yang kemudian hidup lama menetap, bahkan lahir di Arab, kemudian sehingga bertanah air atau bertumpah darah, yaitu sebagai orang Arab, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita selaku bangsa Indonesia, dimanapun tanah kita pijak, hendaknya kita untuk bangga, bersyukur dengan tanah air yang kita miliki, ya, karena antara bangsa Indonesia dengan bangsa Arab ini memiliki kesetaraan, tidak ada yang lebih unggul di antara bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Bangsa Arab dan bangsa non-Arab ini semuanya memiliki kesetaraan, kesamaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di antara individu atau orang tersebut, ya. Nah, ini. Jadi kalau untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah orang Arab karena beliau hidup, lahir, dan tinggal di Arab, maknanya adalah di Mekah, jelas benar. Kalau kemudian kita katakan bahwasanya Rasulullah adalah asli orang Arab, tentu tidak demikian, karena silsilah leluhur beliau yang ini garis keturunannya adalah Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini bukanlah orang Arab asli, ya, bukan orang Mekah asli, tapi beliau adalah pendatang dari Babilonia yang kemudian sekarang disebut dengan negara Irak, ya. Nah, kemudian juga kita tahu karakter orang Arab Badui ini jelas sangat berbeda dengan karakter Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah orang yang lembut, orang yang murah hatinya, orang yang penyabar, ya, orang yang sangat memiliki belas kasihan kepada sama manusia. Sedangkan orang Arab asli atau Arab Badui ini memiliki karakter, yaitu orang yang sangat keras kepala, karena mereka sudah sekian lamanya ini menyembah berhala. Ini ada keterangannya dalam surat At-Taubah ayat 97 tentang bagaimana watak atau karakter asli dari orang Arab, ya.
Ya, orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 97. Ini menjelaskan bagaimana watak asli orang Arab yang disebut dengan Arab Badui atau Arab pedalaman, ya, yang Al-Quran menyebutnya sebagai Al-A'rab. Ya. A'rab maknanya adalah orang asli atau pribumi dari orang Arab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak membedakan antara orang Arab dengan orang non-Arab, antara orang Arab dengan orang Ajam. Ya, semuanya memiliki kesetaraan di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membedakan adalah tentang bagaimana ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.